bagian 12. Puff Alin. Kamu ingin cerai dariku kan? Kalau begitu, lakukan tugasmu sebagai seorang istri. Layani aku. Ucapan Mas Arya membuat bulu kuduku berdiri. Aku tidak mau kehilangan kesucianku di saat akan bercerai darinya. Aku berusaha memberontak, tapi Mas Arya terus saja mengoyak pakaianku. Mas, jangan Mas. Aku mohon jangan Mas, jangan. Aku memohon, tapi Mas Arya tak peduli. Kamu milikku, cuma milikku Alin. Aku akan menjadikanmu milikku seutuhnya. Ucapan Mas Arya di telingaku. Mas Arya kehilangan akal. Di rumah sakit. Ini tidak pantas dilakukan. Aku tidak berani berteriak karena takut mengundang tamu datang. Lalu apa yang akan kukatakan jika kami kepergok orang? Ini tidak lucu. Saat Mas Arya aktif melancarkan aksinya, dengan sekuat tenaga aku mengangkat wajah Mas Arya, dan tanganku yang bebas refleks mengayun dan menampar wajahnya. Tamparan dariku berhasil menghentikan aksi Mas Arya. Mas Arya tercengang melihatku. Dia memegang pipinya yang merah karena tamparanku. Mata Mas Arya sudah merah, tapi dengan ekspresi wajah yang sendu. Nafasnya sudah turun naik seperti orang sesak. Tapi dia masih berada di atasku. Aku tidak percaya kamu bisa melakukan ini pada suamimu, Alin. Ujar Mas Arya dengan suara yang lirih. Mas Arya turun dari ranjang dan menutupiku dengan selimut. Mas Arya pergi dengan rasa kecewa meninggalkanku yang masih setia menatap punggungnya. Entah kenapa aku merasa bersalah padanya. Apa aku sudah keterlaluan? Bukankah ini adalah hak Mas Arya dan kewajibanku sebagai seorang istri melayaninya? Apa aku sudah keterlaluan berani menampar suamiku? Lalu kenapa Mas Arya tidak mau menceraikanku? Jika masih mencintai Suci. Seharian dia menemani Suci. Padahal aku di sini yang sakit, bukan Suci. Dia malah menyuruh Nadia menjagaku agar dia bisa bersama Suci. Beberapa jam sudah berlalu, tapi Mas Arya tak kunjung menampakkan batang hidungnya. Aku di sini hanya berdua ditemani dengan Nadia yang sedari tadi sibuk mengotak-atik laptopnya. Mas Arya kan mana? Apa dia sedang menemani Suci wanita simpanan itu? Apa Mas Arya masih marah padaku karena aku sudah menamparnya? Nadia, apa kau sibuk? Nadia mendengar pertanyaanku seketika langsung menutup laptopnya. Ia menghampiriku dan duduk di kursi sebelah ranjangku. Aku yang mengobrol dengan Nadia, tapi aku takut mengganggu pekerjaannya. Tidak, Nona. Apa ada yang Anda butuhkan? Tanya Nadia padaku. Jangan terlalu bersikap formal padaku. Aku hanya butuh teman untuk mengobrol. Panggil saja aku Alin. Aku bosan di rumah sakit. Baiklah Alin. Di mana Mas Arya? Sedang mengurus sesuatu. Apa kamu sudah lama bekerja dengan Mas Arya? Saya bekerja dengan Tuan Arya sudah 5 tahun. Aku tidak terlalu mengenal suamiku. Walau aku ini istrinya. Kami menikah pun karena dijodohkan. Apa kau tahu seperti apa keberadaan suamiku? Tuan Arya adalah orang yang baik. Dia juga bos yang sangat sabar dan bijak. Dia selalu menomorsatukan kesejahteraan karyawannya. Benarkah? Ya, bahkan setiap bulan Tuan Arya selalu memberikan donasi untuk panti asuhan. Nadia membuka laptopnya dan menunjukkan nominal jumlah transfer yang disalurkan dari rekening yayasan panti asuhan. Aku tak percaya dengan jumlah yang begitu besar. Memangnya berapa penghasilan Mas Arya setiap bulannya? Sampai-sampai dia bisa menyumbangkan begitu besar uang tiap bulan pada panti asuhan. Tuan Arya memiliki banyak usaha dan cabang di mana-mana. Dan masih banyak aset-aset yang dimiliki Tuan Arya. Tuan Arya juga berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang maju. Apa kamu tahu tentang hubungan Mas Arya dan Suci? Maaf Alin,
Tapi Tuan Arya tidak terlalu terbuka padaku. Aku hanya melakukan tugas yang selalu ia berikan. Tapi untuk Suci aku sangat tidak menyukainya. Karena menurutku Suci itu orang yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal? Maksudmu apa? Maaf ya Alin, tapi aku tidak bisa menjelaskan lebih rinci. Karena itu bukan wewenangku. Ya, jawaban Nadia membuatku kecewa. Padahal aku ingin tahu sedalam apa hubungan Mas Arya dengan Suci. Kapan aku bisa pulang? Aku sudah merasa lebih baik. Aku sudah sehat. Ucapku pada Nadia. Saat Anda sudah sangat sehat, itu pun jika Tuan Arya mengizinkan. Ucap Nadia. Ya, Nadia itu patuh sekali pada Mas Arya. Baiklah, lanjutkan pekerjaanmu. Maaf ya, sudah mengganggu pekerjaanmu. Kemudian Nadia beranjak pergi dan kembali membuka laptopnya. Tangannya begitu lincah menari di atas laptop itu. Waktu sudah menunjukkan waktu petang. Tapi Mas Arya tak kunjung datang. Hanya dokter dan perawat silih berganti memantau perkembangan kesehatanku. Petang berganti pagi. Sinar matahari mulai menyusup lewat celah jendela yang tertutup tirai. Aku mulai bosan hanya duduk dan berbaring di ranjang rumah sakit tanpa kegiatan. Beruntung Nadia memberiku majalah yang tadi hanya kubolak-balik. Karena aku sudah baca berulang kali. Terutama di bagian tema, cara menjauhkan suami dari pelakor. Ya, tema itu membuat aku ingat dengan nasibku. Dan kenapa jurus ampuh mengusir pelakor adalah memuaskan suami di atas ranjang. Jadi, ingat tadi aku sudah menampar Mas Arya karena urusan ranjang. Pintu kamar mulai terbuka. Dan muncul Mas Arya dari balik pintu. Dia berjalan menghampiriku. Ia berdiri di hadapanku dan menatapku. Aku pun mendongak menatap Mas Arya. Apa Mas Arya masih marah padaku? Apa yang akan dilakukan Mas Arya? Apa dia akan balas menamparku? Aku mendongak menatap Mas Arya karena posisinya lebih tinggi dariku. Sungguh di luar dugaanku. Mas Arya tiba-tiba mencium keningku dan merengkuh wajahku dalam dadanya. Kemudian dia memberiku satu buket bunga mawar merah. Begitu cantik. Kupikir dia akan memberiku surat gugatan cerai. Karena telah menamparinya tadi. Aku masih tidak habis pikir dengan sikap Mas Arya. Apakah dia memiliki kepribadian ganda? Sebab di awal pernikahan kami, dia membuatku merasa seperti patung baginya. Tapi mendadak sikapnya berubah. Dia yang selalu membela Suci, kini membelaku. Dia yang mencintai Suci, tapi tak mau melepaskanku. Aneh bukan? Maaf untuk yang kemarin. Tak seharusnya aku memaksamu. Harusnya aku tahu posisiku. Aku sudah ketahuan selingkuh, dan wajar jika kamu menolakku. Ujar Mas Arya, tapi aku enggan membalasnya. Bagaimana keadaanmu? Apa sudah lebih baik? Apa kamu sudah merasa sehat? Tanya Mas Arya padaku, tapi aku hanya mengangguk. Kata Nadia, kamu sudah bosan berada di sini. Kalau begitu bersiap-siaplah, karena dokter sudah mengizinkanmu pulang. Ujar Mas Arya. Dan lega rasanya, akhirnya aku bisa pulang. Sepanjang jalan aku hanya diam mematung. Meskipun berulang kali Mas Arya mencoba mengajakku berinteraksi, aku hanya mengangguk. Kalau tidak mengangguk, aku hanya menggeleng. Aku enggan mengeluarkan sepatah kata pun. Tapi di tengah perjalanan aku baru menyadari ini bukan jalanan menuju rumah Mas Arya. Kita mau kemana, Mas? Ini bukan jalan menuju rumah kamu, Mas. Akhirnya aku mengeluarkan suara juga. Memang. Lalu kamu mau membawaku kemana, Mas? Sayang, kamu itu kan baru sembuh. Lebih baik untuk sementara waktu kamu tinggal bersama Abi dan Umi. Biar ada yang menjagamu. Ujar Mas Arya sambil membelai rambutku dengan lembut. Aku gak mau, Mas. Aku mau pulang ke rumahmu. Aku menolak. Yang ada rencanaku untuk kabur malah gagal.
Tidak sampai rumah kita selesai direnovasi. Untuk sementara waktu kamu bisa tinggal bersama Umi. Ujar Mas Arya yang selalu bertindak seenaknya sendiri. Tapi Mas, aku gak mau tinggal sama Umi. Aku ingin pulang saja. Kenapa tidak mau tinggal sama Umi? Takut gak bisa kabur dariku kalau tinggal bersama Umi? Aku yakin kamu tidak akan berani macam-macam jika berada di rumah Umi. Ujar Mas Arya sambil tersenyum. Kenapa dia bisa menebak isi kepalaku? Aku hanya berdecak kesal. Kenapa Mas Arya tahu apa yang kufikirkan? Aku ingin pulang ke rumah Mas Arya lalu kabur ke kampung nelayan. ATM dan HP-ku ada di rumah Mas Arya. Jika aku tinggal di rumah Umi, bagaimana aku bisa kabur dari Mas Arya tanpa bekal apapun? Untuk sementara HP-mu aku sita. Dan rekeningmu aku blokir untuk sementara waktu sampai kamu benar-benar mau menerima aku sebagai suamimu. Tuh, benar kan? Mas Arya sudah tahu rencanaku. Aku hanya bisa menganga mendengar ucapan Mas Arya. Kamu tidak bisa seenaknya begitu, Mas. Mana HP-ku? Balikin. Jangan khawatir. Meskipun HP-mu kusita, kamu bisa minta tolong sama Umi jika kamu membutuhkan sesuatu. Aku hanya bisa mendengus kesal karena sikap Mas Arya. Apa Mas Arya membuka HP-ku? Bagaimana jika Mas Arya melihat video yang dikirim Suci untukku? Lalu dia menghapusnya. Padahal video itu akan kugunakan untuk bukti gugatan cerai. Masih ada kad memori. Semoga Mas Arya tidak menemukannya. Beruntung HP-nya kuberi kata sandi. Tapi Mas Arya orang yang cerdas. Bukan tidak mungkin Mas Arya tidak bisa meretas keamanannya kan? Jangan coba-coba kabur. Karena aku sudah menyuruh penjaga untuk terus mengawasimu. Jika seperti ini jalanku akan semakin sulit untuk pergi dari Mas Arya. Sebenarnya apa sih mau kamu, Mas? Kenapa kamu selalu membuatku tertekan? Mas Arya menggenggam tanganku dan mengecupnya. Aku cuma minta satu. Beri aku kesempatan untuk berjanji akan selalu setia padamu. Ucap Mas Arya. Pengkhianat mana bisa dipercaya? Batinku. Akhirnya mobil sampai juga di halaman rumah besar Abi dan Umi. Kami berdua turun dengan tangan yang saling bertautan. Kami berdua disambut hangat oleh Umi dan Abi. Bagaimana keadaanmu, Nak? Sudah sehat? Umi memelukku dan bertanya. Alhamdulillah Umi, Alin udah sehat. Jawabku. Arya, antar istrimu ke kamar. Dia harus banyak istirahat. Jangan digarap dulu. Libur dulu ya. Aku terkesiap mendengar ucapan Umi. Apa aku tidur satu kamar dengan Mas Arya? Mas Arya menuntunku, membawaku memasuki kamarnya. Dia berjalan santai dan rebahan di atas ranjang itu. Aku hanya berdiri mematung di ambang pintu melihat ranjang itu. Mas, apa kita tidur satu kamar di sini? Tentu. Jawab Mas Arya. Lalu aku tidur di mana? Di sini, bersamaku. Jawab Mas Arya sambil menepuk-nepuk ranjang tepat di sampingnya. Aku tidak mau kalau harus tidur bersamamu. Ujarku yang menolak kegilaan Mas Arya. Mas Arya turun dari ranjang dan menghampiriku. Dengan sekali hentakan dia sudah membopongku dan merebahkanku di ranjang. Aku beringsut dan menghilangkan tanganku di dada. Aku takut Mas Arya akan meminta haknya seperti yang ia katakan waktu di rumah sakit. Dan kesalahanku yang kedua juga akan kuhapus. Setelah kamu sehat betul, aku akan memberikanmu nafkah batin. Kita akan buat anak. Ucapan Mas Arya ini masih melekat di benakku. Kenapa Mas Arya tersenyum begitu melihatku? Kenapa dia menghampiriku? Aku mundur saat Mas Arya mulai mendekatiku. Diamlah, ujar Mas Arya. Dan dia mencium keningku. Jangan takut, aku tidak akan melakukannya sekarang. Kecuali kamu sendiri yang akan mengajakku begitu. Ujar Mas Arya yang membuatku kesal sekaligus malu. Begituan apaan? Ketusku kesal. Kamu gak tahu begituan. Ayo, sini aku ajari. Ujar Mas Arya mendekatiku. Dia semakin menggodaku. Ih,
Pergi sana. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah begituan sama kamu, Mas. Aku mendorong Mas Arya. Dia malah tertawa. Tunggu sebentar di sini. Mas Arya keluar dari kamar. Tak lama kemudian dia kembali membawa boneka kesayanganku. Ini? Mas Arya menyodorkan boneka itu padaku. Jauh-jauh dari kampung nelayan kamu mau boneka Kusami itu? Ucapan Mas Arya membuatku kesal. Bukan urusanmu. Kenapa Mas Arya malah tersenyum? Padahal aku ketus begitu. Kenapa kamu sangat menyukai boneka itu? Aku tidak tahu. Jawabku yang memang tak tahu alasannya. Aku senang kamu menyukai boneka itu. Tidurlah, aku akan tidur di sofa. Oh ya, jika berada di dekatku, jangan berpakaian terbuka. Aku takut berubah pikiran. Benar saja. Mas Arya langsung tidur di sofa. Setelah memastikan Mas Arya tidur, barulah aku bisa memejamkan mata. Lega rasanya bisa tidur di ranjang yang luas. Tidur di ranjang sempit rumah sakit membuat badanku sakit semua. Karena tidur tak leluasa. Kulihat Mas Arya masih tertidur pulas. Perhatikan wajahnya. Mulutnya sedikit menganga. Suara dengkuran halus terdengar dari mulutnya. Aku keluar dari kamar dan mencari keberadaan Umi. Aku rindu sekali dengan beliau yang sudah kuanggap seperti ibu sendiri. Apa jadinya ya jika aku bercerai dari Mas Arya? Apa beliau akan tetap menyayangiku? Aku melihat Umi yang sedang menangis terseduh-seduh. Aku yang khawatir langsung menghampiri Umi. Umi, kenapa menangis? Ada apa? Tanya aku. Pelakor itu menghancurkan segalanya. Gara-gara dia, Rista ditalak sama suaminya. Aku sedikit bingung. Siapa maksud Umi? Rista siapa, Umi? Tanya aku. Lihat itu. Bersambung.